إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian agar senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, agar menjadi orang yang senantiasa terjadi peningkatan takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Karena Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka mudah-mudahan ibadah Jumat kita pada hari ini, khutbah Jumat dan juga sholat Jumat yang akan kita kerjakan nanti menjadi salah satu wasilah terjadinya peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, perintah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, mereka mencintai Allah lebih dari segala apapun. Mukmin mencintai Allah lebih dari segala apapun yang ada di dunia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di awal ayatnya, ada manusia-manusia yang menjadikan Allah itu sebagai tandingan, menjadikan Allah itu sebagai sekutu. Ya, khususnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan kemudian Allah mengatakan di tengah-tengah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 165 itu, sedangkan orang-orang yang beriman, mereka asyaddu hubban lillah, sangat mencintai Allah lebih dari segalanya. Maka bagaimana ciri-ciri orang yang mencintai Allah? Disebutkan oleh para ulama, mereka mendahulukan Allah di atas segalanya. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan di situ Allah katakan, jangan kalian mendahulukan Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Tentunya jemaah dirahmati Allah, kita tidak dibenarkan mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalam ibadah tidak boleh ada yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam masalah bermuamalah, tidak boleh kita menjadikan ketentuan yang lain mengatur muamalah kita selain ketentuan Allah dan Rasulnya. Di dalam masalah hukum, tidak boleh kita dihukumi atau dikendalikan oleh hukum-hukum lain
selain hukum yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah ciri-ciri orang yang menjadikan Allah itu lebih dicintai dari segalanya. Dan itulah orang-orang yang beruntung, jemaah yang dirahmati Allah, di hari akhirat kelak. Hari ini kita lihat manusia banyak yang sudah meninggalkan ketentuan Allah. Bahkan ada yang berani di dalam ibadah menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah, menyembah selain Allah. Ini adalah ciri-ciri orang yang celaka nanti di hari akhirat kelak. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau merasakan indahnya iman kita, manisnya iman kita yang telah hari ini diberikan oleh Allah kepada kita, kalau kita mau menjadikan iman kita terasa manis di dalam kehidupan kita, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada 3, ya, salasul man kunna fi wajada halawatul iman. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang 3 ada padanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya apa? Ayakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Kata Rasulullah SAW, di antaranya apa? Jika seseorang ingin merasakan manisnya iman, nikmatnya beriman kepada Allah, dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih didahulukan daripada selain keduanya. Jadi dalam segala aspek kehidupan kita, number 1, number 2, Allah dan Rasulnya. Selain itu 3, 4, 5, 6 dan sekian. Jemaah yang dirahmati Allah, ini harus menjadi perhatian kita kalau kita mau menjadi orang-orang yang nanti menjadi orang yang bahagia di kehidupan yang kedua kita. Karena pada hakikatnya semua kita akan mati. Semua kita akan tiba pada waktu yang disebut dengan ajal, batas akhir. Cuma kita tidak tahu kapan batas akhir kita. Kita tidak tahu kapan ajal kita. Mungkin ada yang sebentar lagi, mungkin ada yang besok, lusa, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Artinya apa? Setiap manusia pasti akan melewati yang namanya ajal, yaitu batas akhir. Kalau sudah sampai ajal, dia tidak maju dan tidak mundur walaupun cuma sesaat. Itu yang harus diyakini oleh orang yang beriman. Kalau sudah waktunya ajal, dia tidak maju, dan dia tidak bisa mundur. Walaupun hari ini diciptakan alat-alat untuk bisa mengobati manusia, untuk melihat batas akhir. Jantung berdetak, ada alatnya. Tapi ketahuilah, Allah sudah katakan, ketika ajal itu sudah tiba, dia tidak maju dan dia tidak bisa mundur. Alat-alat yang diciptakan oleh manusia tidak bisa menunda kematian seseorang, tidak bisa. Maka jemaah dirahmati Allah, pastikan kita menjadi orang-orang yang benar-benar mendahulukan Allah dan Rasulnya. Cintai Allah di atas segala-galanya. Namun jemaah dirahmati Allah, perlu diketahui, memang mencintai Allah Ta'ala itu harus kita yakini. Setiap orang yang mencintai Allah Ta'ala itu dimulai dari cinta Allah kepadanya. Seseorang tidak bisa mencintai Allah dan Rasulnya kalau Allah tidak mencintainya. Seseorang tidak mampu mencintai Allah Ta'ala kalau Allah tidak mencintai hamba tersebut. Maka disimpulkan oleh para ulama, cinta seseorang kepada Allah itu dimulai oleh cinta Allah kepadanya. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, perlu bagi kita untuk mencari sebab-sebab agar Allah Ta'ala mencintai kita. Perlu kita ketahui dan perlu kita lakukan. Apa sebab-sebab yang membuat kita dicintai oleh Allah Ta'ala? Karena kalau Allah tidak mencintai kita, kita tidak bisa mencintai Allah. Kita tidak mampu mencintai Allah. Makanya di dalam surat Al-Maidah ayat 54, Allah di situ menyebutkan,
Man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ketika banyak orang-orang yang sudah kembali kepada kesesatan, tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka Allah katakan akan didatangkan siapa? Orang-orang yang pertama yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan mereka mencintai Allah. Dari ayat ini disimpulkan oleh para ulama, seorang hamba itu tidak mampu mencintai Allah kalau Allah tidak mencintainya. Artinya apa? Allah sebutkan di ayat ini, mereka dicintai oleh Allah dan kemudian mereka mencintai Allah Ta'ala. Maka jemaah dirahmati Allah, kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang harus kita lakukan tentu adalah menjadi orang yang senantiasa mengagungkan Allah Ta'ala dengan sanubari kita, dengan jiwa kita, dengan apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita agungkan Allah Ta'ala. Bagaimana kita tidak mengagungkan Allah? Allah yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan semua kebutuhan kita di dunia. Bagaimana mungkin kita tidak mengagungkannya? Akui semua nikmat yang telah diberikan kepada kita itu dari Allah. Makanya disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Kata Allah, apa-apa yang ada pada kalian dari nikmat-nikmat yang ada pada kalian, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat keuangan dan lain sebagainya, nikmat itu semua dari Allah. Akui, maka Allah akan mencintai kita. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah, kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulukan seperti yang kita sudah sebutkan tadi, semua aspek kehidupan kita. Semua aspek kehidupan kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Dalam masalah aturan, dahulukan aturan Allah. Dalam masalah sosial, dalam masalah keluarga, dalam masalah-masalah yang besar maupun yang kecil, ikuti ketentuan Allah. Makanya Allah katakan, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian dahulukan apa yang ada di sisi Allah dan Rasulnya. Hari ini kita melihat, bahkan ketika seseorang misalnya ingin membagi harta warisan keluarganya, masih ada yang berani membagi harta warisan keluarganya atau ayah ibunya yang telah meninggal dengan ketentuan yang disepakati bersama. Padahal Allah telah menurunkan dengan detail ayat yang menjelaskan bagaimana harta warisan itu dibagi. Pernya itu jelas diturunkan oleh Allah bagaimana cara membaginya. Jika kita mau dicintai oleh Allah, dahulukan ketentuan Allah. Baru kemudian kita mau berikan kepada yang lain, kita mau berikan kepada keluarga kita. Yang penting kita menyelesaikan yang utamanya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan jemaah dirahmati Allah, begitu juga kalau kita mau dicintai oleh Allah, jadilah orang-orang yang senantiasa menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah. Dan kemudian apa? Tambah dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai, sangat menyukai orang-orang yang melakukan apa yang diwajibkan kepada mereka. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika seseorang mengerjakan apa yang diwajibkan kepada mereka. Dan kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis qudsi, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan kemudian ketika seseorang mengikutkan yang wajib-wajib dengan yang sunnah, ada salat wajib diikutkan dengan salat sunnah, ada puasa wajib diikutkan dengan puasa sunnah, dan lain sebagainya, maka kata Allah di dalam hadis qudsi, aku akan mencintainya. Maka pastikan jemaah dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita
kita kerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan kita tambah dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali sebab-sebab yang membuat kita dicintai oleh Allah. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin disebutkan sampai ada 10 sebab seseorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita menyebutkan 3 saja. Yang pertama, agar kita dicintai oleh Allah, pastikan kita menjadikan ketentuan Allah di atas segala-galanya. Yang kedua, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga tambah dengan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Kita semua dicintai oleh Allah Ta'ala, dan ketika kita dicintai oleh Allah, akan mudah kita mencintai Allah dan Rasulnya di dalam segala aspek kehidupan kita. Karena pada dasarnya seperti yang kita sebutkan, seseorang tidak mampu mencintai Allah kecuali didahului oleh cinta Allah kepada hamba tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Singkat jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di khutbah kedua, khatib mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa ingat akan tujuan hidup kita di dunia. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, bahwa diciptakan oleh Allah manusia di dunia itu untuk beribadah kepadanya. Bahkan bukan saja manusia, jin-jin yang diciptakan oleh Allah itu pun untuk beribadah kepadanya. Pastikan kita tidak melupakan Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Silahkan cari dunia, tapi jangan lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat surat Ali Imran ayat 190 dan 191 itu, Allah menyebutkan di situ ada ulul albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ orang-orang yang mulia di sisinya. Yang pertama adalah yang senantiasa beribadah kepadanya, yang senantiasa berzikir kepadanya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Setiap waktu dia berzikir, beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, mereka senantiasa berfikir dari apa yang telah diciptakan oleh Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka senantiasa berfikir dari apa yang telah diciptakan oleh Allah. Kalau para ulama katakan berfikir dari ayat-ayat kauniyah, langit, bumi, gunung, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, dia pikirkan. Makanya umat Islam itu disebut ulul albab ketika dia berzikir dan berfikir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir dan juga senantiasa berfikir. Karena berzikir dan berfikir dua-duanya adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انصر إخوانا المستضعفين في كل مكان، في غزة، في فلسطين، وفي أي مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.